Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syaiful Yamin SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dan saya Riri Amoni dari semester 4 Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas tentang bab 8, yaitu bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Yang pertama, konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau national outlook bangsa Indonesia yang kemudian dapat disingkat menjadi Wasantara. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Kata wawasan dari kata wawas bahasa Jawa yang berarti pandangan. Sementara itu, kata Nusantara merupakan gabungan dari kata Nusa dan Antara. Dalam bahasa Sanskerta, kata Nusa ini berarti pulau atau kepulauan, sedangkan dalam bahasa Latin berasal dari kata Nesos yang berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Kata Antara memiliki padanan dalam bahasa Sanskerta yang dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Maka bisa ditafsirkan bahwa kata antara ini mempunyai makna antar, relasi, seberang, dan laut. Dari penjabaran di atas, gabungan dari kata Nusantara yaitu dapat diartikan sebagai kepulauan di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Kata Nusantara sendiri secara historis bermula dari Sumpah Palapa dari Pati Gajah Mada. Dalam kitab Negara Kertagama dari karangan Empu Tantular, arti Nusantara ialah pulau-pulau di luar Jawa di mana Majapahit sebagai ibu kotanya. Berdasarkan pengertian terminologis, bahasa Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi, bangsa Indonesia memandang wilayah berikut bangsa yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Itulah esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara. Hakikat atau esensi dari wawasan Nusantara ini adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Urgensi atau arti penting wawasan Nusantara yaitu mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Kemudian, alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara. Ini ada dalam cuplikan pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang menyebutkan bahwa menurut geopolitik, maka Indonesia tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Salabek saja, atau Ambon saja, Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang dituju oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu kesatuan antara dua benua dan dua samudera. Itulah tanah air kita. Kemudian, alasan mengapa perlu wawasan Nusantara ini dilatar belakangi oleh latar belakang historis, sosiologis, dan politik dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang pertama, kemudian menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang pertama, latar belakang dari historis wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957, mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. Dewasa ini, konsepsi wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara, yakni dimasukkannya ke dalam pasal 25A UUD NKRI 1945. Ia menyatakan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara sebagai wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara ini dalam masyarakat internasional supaya mendapatkan pengakuan di bangsa lain, yaitu The United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Kemudian, Indonesia diakui dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Berdasarkan konvensi hukum laut tersebut, wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, yakni mencapai 5,9 juta kilometer persegi, terdiri atas 3,2 juta kilometer persegi perairan teritorial dan 2, juta kilometer persegi perairan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Luas perairan ini belum termasuk landas kontinen. Kemudian latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasarkan kondisi
budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan kesatuan akan keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak lagi ingin terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudnya persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat bersatu ini pada awalnya adalah bersatu dalam berjuang membebas diri dari penjajahan, dan selanjutnya bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia. Latar belakang politis wawasan Nusantara. Secara politis, ada kepentingan nasional agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional ini merupakan turunan lanjutan dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Cita-cita nasional dan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua adalah mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi nasional Indonesia ditetapkan dalam ketetapan MPR nomor 7 MPR 2001 tentang visi Indonesia masa depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Kemudian selanjutnya membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa ini akan terus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian wilayah tersebut. Tantangan yang berubah, misalnya adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Kemudian selanjutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan, antara lain berjadikan negara kepulauan atau archipelago state dengan jumlah 17.508 pulau dan luas wilayah 5.192 juta km persegi dengan perincian daratan seluas 2.020 juta km persegi dan laut seluas 3.166 juta km persegi. Negara kita terdiri dari 2/3 lautan atau perairan. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia terutama dalam melaksanakan pembangunan. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik memiliki makna bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Kemudian, Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Implementasi ini dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Kemudian yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi memiliki makna bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Kemudian, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Implementasi dalam kehidupan ekonomi ini akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
Kemudian, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya memiliki makna bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Kemudian, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Implementasi dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan memiliki makna bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Implementasi dari kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara dan bangsa serta pada tiap negara warga negara Indonesia. Kesadaran dan cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman. Berdasarkan uraian di atas, bahwa wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan, bahwa pembangunan nasional hendaknya mencakup pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan secara terpadu, utuh, dan menyeluruh. Jadi, pada intinya, kesadaran akan pentingnya hakikat wawasan Nusantara yang sesungguhnya harus terus ditumbuh kembangkan di dalam diri setiap rakyat Indonesia. Wawasan Nusantara menjadi pengingat dan pemersatu bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.